Baik, dan kali ini kita akan membahas tentang cerita calon arang. Dan kali kita akan membahas dari cikal bakalnya atau sejarah dari pementasan calon arang ini sendiri. Jadi pertanyaannya, Juru, bagaimanakah sebenarnya cikal bakal ataupun sejarah awal dari cerita calon arang? Baiklah, Dewi, kali ini kita memang akan membahas masalah itu, yaitu adalah masalah calon arang. Tetapi kita sebelum membahas ceritanya, perlu di sini kita pahami apa sesungguhnya calon arang itu. Apakah calon arang itu adalah sosok? Apakah calon arang itu adalah benar seorang yang mempunyai ilmu hitam atau apa? Sebenarnya yang disebut calon arang di sini itu adalah cuma kosakata. Jadi calon arang itu adalah kosakata, calon itu adalah bakal, arang itu adalah sesuatu yang jarang atau yang sulit dan yang rumit. Jadi calon arang ini sebenarnya adalah kumpulan sebuah cerita yang menceritakan tentang mistik atau mistis. Ya, karena yang saya lihat dalam pementasan itu, misalnya ini cerita Ki Balian Batur pun bisa dipentaskan di calon arang itu. Jadi calon arang itu bagi saya adalah kumpulan, kumpulan cerita, sama dengan cerita Nidyah Tantri misalnya. Nidyah Tantri bercerita, di dalam cerita itu ada misalnya Ketimun Mas, Men Sugih, Men Tiwas, dan lain sebagainya. Kalau dikumpulkan itu ya jadilah cerita tantri. Ya calon arang juga begitu. Jadi calon arang bukanlah sosok, tetapi adalah kosakata yang kalau kita artikan dari segi sastra, bahwa calon arang itu adalah suatu bakal atau calon yang kita calonkan untuk pementasan di dalam tarian. Itu bisa mengambil cerita apa saja. Yang penting cerita itu dalam bentuk mistik, dalam bentuk mistis. Nah, seperti itu dulu. Nah, itu definisikan dulu. Nah, kalau dari segi sejarah calon arang itu dimulai dari tahun 1029. Ya, pada masa itu di daerah Kediri masih ada kerajaan yang bernama sebenarnya adalah Medang Kamulan. Itu nama kerajaannya. Tetapi dengan raja pada masa itu adalah Teguh Dharmawangsa atau disebut dengan Dharmawangsa Teguh. Nah, kerajaan ini diserang sama kerajaan dari Wurawari. Pada waktu itu Sriwijaya masih istilahnya sebuah kerajaan yang paling disegani, yaitu adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya menyerang dengan bantuan dari kerajaan Wurawari. Akhirnya runtuhlah Medang Kamulan itu. Nah, Teguh Dharmawangsa di sana, Dharmawangsa Teguh, raja di sana itu gugur. Tetapi keponakannya yang bernama Airlangga, yang tiada lain adalah anak daripada Udayana dan Mahendradatta di Bali, akhirnya beliau itu meninggalkan kerajaan. Nah, dari sinilah dimulai sejarah adanya calon arang itu. Nah, entah berapa lama, akhirnya Airlangga setelah dewasa, beliau mendirikan kerajaan lagi di daerah sekitaran Gunung Temanggung. Di sana kerajaannya diberi nama adalah Waton. Kerajaan Waton. Akhirnya kerajaan Waton juga diserang. Diserang kerajaan Waton. Habis kerajaan Waton diserang, akhirnya Airlangga di sana beliau pergi meninggalkan kerajaan itu sampai ke daerah Jawa Tengah. Yaitu adalah daerah sekarang misalnya daerah Purjo, kemudian daerah seputaran Candi Ceto, Candi Sukuh, semua pernah beliau singgahi.
hanya untuk menyelamatkan diri. Nah, kenapa tidak ke Bali? Nah, seperti itu, padahal ayahnya adalah Udayana. Kenapa tidak di Bali? Di sini disinyalir bahwa Erlangga bukan anak kandung daripada Udayana. Ya, itu adalah sebelumnya Mahendra Datta itu sudah pernah menikah. Nah, itu disinyalir seperti itu dalam sejarah. Karena di sejarah ini masih ada pertanyaan. Kenapa Erlangga itu kalah, tidak lari ke Bali? Malah beliau lari ke gunung-gunung. Nah, itu disinyalir itu. Karena apa? Disinyalir bahwa Erlangga ini bukan anak kandung Mahendra Datta. Masih disebut dengan anak tiri. Seperti itu. Nah, kalau ini diceritakan lagi dalam sejarah disebutkan bahwa Erlangga lagi-lagi mendirikan kerajaan setelah mendapat dukungan dari orang-orang Medang yang masih setia. Akhirnya mendirikanlah di tepi timur Sungai Berantas. Nah, di sanalah mendiri kerajaan, namanya adalah Watan Mas. Nah, di dalam pengembangan kekuasaan inilah, karena Erlangga sama seorang resi namanya Narotama, itu adalah bagewantenya, taktik perang dan lain sebagainya. Resi Narotama inilah yang berperang. Dari Temanggung, beliau terus mengembangkan kerajaannya. Pertama yang dikalahkan itu adalah Wengker. Seiring dengan menyusutnya, merosotnya kerajaan Sriwijaya. Akhirnya Urawari pun dikalahkan. Kerajaan Hasim, atau disebut Masin sekarang, yang ada di Batang, Jawa Tengah, itu juga dikalahkan. Akhirnya dari sana beliau terus ke timur. Pada waktu itu beliau mendapatkan nasihat dari Resi Narotama. Wahai Erlangga, ada memang suatu kerajaan yang tidak boleh kamu taklukkan. Yaitu kerajaan apa? Kerajaan Longdoyong. Nah, kerajaan Longdoyong ini tidak boleh ditaklukkan. Karena apa? Karena Resi Narotama tahu siapa ratunya di sana. Tetapi begitu memang tidak diserang. Erlangga tidak mau menyerang. Longdoyong itu kalau sekarang itu di Tulungagung. Nah, itu ada desa namanya Longdoyong. Nah, itu ada di daerah Tulungagung. Tetapi begitu Erlangga tidak menyerang Longdoyong ini. Karena apa? Satu, ratunya yang hebat. Kedua, di sana hidup penduduknya itu yang luar biasa. Jemah, gemah, ripah, loh jinawi. Orang mengatakan selalu subur dan selalu dihormati. Nah, siapakah Ratu Longdoyong ini yang bernama Dyah Tulodong? Siapakah dia? Ternyata Dyah Tulodong ini adalah masih kerabat daripada Empu Kuturan. Nah, itu jadinya si kerabat Empu Kuturan. Terus pada suatu hari Ratu Longdoyong ini dirayu lah istilahnya. Dirayu, terus sempat diboyong ke istana oleh Erlangga, tetapi tidak dijadikan istri. Nah, dari sinilah mulai muncul kebencian itu. Tidak dijadikan istri. Malah beliau dijadikan selir. Dijadikan selir, akhirnya berontak, kembali lagi beliau ke Longdoyong. Nah, akhirnya dari Longdoyong itu beliau melakukan perjalanan sampai di desa Butuh namanya. Sukorejo, ya, desa Girah, Kediri sekarang ini. Nah, sampai di sana beliau hidup bertani, kemudian beliau punya anak. Nah, anaknya inilah yang disebut dengan Nyai Girah. Inilah baru terjadi dan di sana yang namanya perang cerita terhadap penyalahgunaan kekuasaan mulai konsep pada zaman itu. Nah, mulailah ditulis serat calon arang. Andai kan Prabu Erlangga itu tidak menyerang, yang namanya desa Girah tidak akan terjadi yang namanya wabah. Tetapi di sana ada pun negara, di dalam setiap komunitas bahwa ini adalah suatu permusuhan.
padahal tidak Jadi demikian. itu yang Itu tidak dibahas yang dalam tidak dibahas pementasannya dalam sendiri. pementasan. Tapi ada satu rahasia yang tidak diberikan oleh Betara Siwo di dalam kepada Mpu Brada, yaitu apa?